sekarang ni, kenapa lagu raya di korang tak ada satu pun yang best? Bercoba tantangan sambil berngapa-ngapa. Drama-drama kita banyak lagu-lagu Indonesia. Macam lagu-lagu Opik, lagu Melly Goslow. Jadi kat situ aku fikir, Malaysia ni tak ada. Beberapa waktu terakhir, sebuah pernyataan sederhana dari warga Malaysia mendadak menarik perhatian publik di media sosial. Dengan nada heran sekaligus jujur, ia mempertanyakan sesuatu yang terasa dekat, namun jarang disadari. Mengapa lagu raya di negaranya sendiri tidak lagi terasa istimewa? Mengapa tidak ada satupun yang benar-benar melekat di hati? Pertanyaan itu terdengar ringan, tetapi justru membuka diskusi yang jauh lebih besar tentang selera musik, kekuatan industri kreatif, dan pengaruh lintas budaya di kawasan Asia Tenggara. Fenomena ini menjadi semakin menarik ketika kita melihat kenyataan di lapangan. Di tengah suasana menjelang Hari Raya, yang seharusnya menjadi momentum bagi lagu-lagu lokal untuk bersinar, justru lagu-lagu dari Indonesia yang sering terdengar di berbagai sudut Malaysia. Dari radio, kendaraan pribadi, hingga pusat perbelanjaan, alunan musik Indonesia seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan tersebut. Bukan hanya sekedar diputar, tetapi juga dinyanyikan, dihafal, bahkan dirasakan oleh masyarakat di negeri jiran. Kondisi ini tentu memunculkan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah ini hanya tren sesaat yang kebetulan terjadi, atau justru sebuah indikasi kuat bahwa musik Indonesia memiliki daya tarik yang lebih luas dan mendalam? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat lebih dekat apa yang sebenarnya membuat lagu-lagu Indonesia begitu mudah diterima, bahkan di luar batas negara. Salah satu faktor utama yang sering diungkapkan adalah kekuatan lirik. Lagu-lagu Indonesia dikenal memiliki diksi yang puitis, namun tetap sederhana. Ia tidak hanya menyampaikan cerita, tetapi juga emosi yang dapat dirasakan oleh siapa saja. Pesan yang disampaikan tidak terbatas pada satu pengalaman tertentu, melainkan menyentuh hal-hal universal seperti cinta, kehilangan, harapan, dan perjuangan hidup. Inilah yang membuat seseorang, meskipun berasal dari latar budaya yang berbeda, tetap dapat merasa terhubung dengan lagu tersebut. Selain itu, aransemen musik Indonesia juga mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perpaduan antara unsur tradisional dan modern menciptakan warna yang khas sekaligus relevan dengan selera global. Musik Indonesia tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Hal ini membuat lagu-lagu yang dihasilkan terasa segar, dinamis, dan tidak monoton. Jika dibandingkan dengan kritik yang muncul terhadap sebagian lagu di Malaysia, perbedaannya menjadi semakin jelas. Beberapa pendengar menganggap bahwa musik lokal mereka cenderung terjebak pada tema yang berulang, terutama kisah cinta yang berakhir dengan kesedihan. Narasi yang terlalu sering berkutat pada patah hati tanpa variasi emosi lain membuat sebagian pendengar merasa jenuh. Musik yang seharusnya menjadi sarana ekspresi justru terasa membatasi karena kurangnya eksplorasi tema. Sebaliknya, banyak lagu Indonesia yang tidak hanya berbicara tentang cinta, tetapi juga tentang kehidupan secara keseluruhan. Ada lagu yang memberikan semangat untuk bangkit, ada yang mengajak untuk merenung, dan ada pula yang sekedar menjadi teman dalam kesunyian. Variasi inilah yang menjadikan musik Indonesia terasa lebih hidup dan relevan dalam berbagai situasi. Fenomena ini juga tidak bisa dilepaskan dari peran industri hiburan, khususnya film dan televisi. Di Indonesia, musik seringkali menjadi bagian integral dari sebuah karya visual. Lagu-lagu yang digunakan sebagai soundtrack tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai penguat emosi dalam cerita. Ketika penonton menyaksikan sebuah film atau serial, mereka tidak hanya mengingat alurnya, tetapi juga lagu yang mengiringinya. Keterikatan emosional ini membuat lagu tersebut memiliki nilai lebih dibandingkan sekedar karya audio. Sebagai contoh, film seperti Ada Apa Dengan Cinta tidak hanya dikenal karena ceritanya, tetapi juga karena lagu-lagunya yang ikonik. Musik dalam film tersebut berhasil menciptakan suasana yang kuat, sehingga tetap dikenang bahkan setelah bertahun-tahun.
Efek semacam ini memperkuat posisi musik Indonesia sebagai bagian dari pengalaman budaya yang utuh. Di sisi lain, industri hiburan di Malaysia memiliki karakteristik yang berbeda. Drama televisi memang cukup populer, tetapi tidak selalu diiringi dengan soundtrack yang memiliki daya tarik yang sama kuatnya. Hal ini membuat lagu-lagu yang dihasilkan tidak mendapatkan exposure yang maksimal. Akibatnya, meskipun secara kualitas tidak kalah, jangkauan dan dampaknya menjadi lebih terbatas. Selain faktor industri, peran musisi juga sangat menentukan. Indonesia memiliki banyak pencipta lagu yang mampu menghadirkan karya dengan kedalaman emosi yang tinggi. Salah satu nama yang sering disebut adalah Melly Goeslaw. Ia dikenal sebagai sosok yang mampu merangkai lirik dan melodi menjadi satu kesatuan yang menyentuh. Lagu-lagu yang diciptakannya tidak hanya populer, tetapi juga memiliki daya tahan yang panjang dalam ingatan pendengar. Tidak hanya itu, keberagaman genre dalam musik Indonesia juga menjadi keunggulan tersendiri. Dari pop, rock, hingga religi, semuanya berkembang dengan karakter masing-masing. Lagu-lagu religi misalnya seringkali berhasil menyentuh sisi spiritual tanpa kehilangan kualitas musikal. Inilah yang membuatnya sangat cocok diputar pada momen-momen seperti bulan Ramadan dan Hari Raya. Menariknya, bagi sebagian warga Malaysia, lagu-lagu Indonesia bukan sekadar hiburan, tetapi juga bagian dari perjalanan hidup mereka. Banyak yang mengaku tumbuh bersama lagu-lagu tersebut sejak masa sekolah. Lagu yang dulu hanya didengar sebagai pengiring aktivitas, kini berubah menjadi sumber nostalgia yang penuh makna. Ketika mereka mendengarnya kembali, bukan hanya melodinya yang diingat, tetapi juga kenangan yang menyertainya. Fenomena ini menunjukkan bahwa musik memiliki kekuatan untuk melampaui batas geografis. Ia tidak mengenal perbedaan bahasa secara kaku, karena emosi yang disampaikan bersifat universal. Ketika sebuah lagu mampu menyentuh hati, maka asal-usulnya menjadi tidak lagi relevan. Yang terpenting adalah bagaimana lagu tersebut mampu berbicara kepada pendengarnya. Namun demikian, penting untuk memahami bahwa kondisi ini bukan berarti musik Malaysia tidak memiliki kualitas. Setiap negara memiliki karakter dan kekuatan masing-masing dalam industri kreatifnya. Apa yang terjadi saat ini lebih tepat dilihat sebagai dinamika selera dan perkembangan zaman. Musik terus berubah, dan preferensi pendengar pun ikut berkembang. Dominasi lagu Indonesia di Malaysia, khususnya pada momen tertentu seperti Hari Raya, dapat dilihat sebagai hasil dari kombinasi berbagai faktor. Mulai dari kekuatan lirik, kualitas aransemen, dukungan industri, hingga kedekatan emosional yang terbangun selama bertahun-tahun. Semua ini membentuk sebuah ekosistem yang memungkinkan musik Indonesia untuk diterima secara luas. Lebih dari itu, fenomena ini juga menjadi cerminan bagaimana budaya dapat saling mempengaruhi di kawasan Asia Tenggara. Kedekatan geografis dan kesamaan bahasa menjadi jembatan yang memudahkan pertukaran tersebut. Dalam konteks ini, musik berperan sebagai medium yang efektif untuk mempererat hubungan antar negara. Pada akhirnya, pertanyaan sederhana tentang mengapa lagu raya terasa kurang menarik justru membawa kita pada pemahaman yang lebih luas tentang kekuatan musik. Ia bukan hanya tentang nada dan lirik, tetapi juga tentang bagaimana sebuah karya dapat menyentuh, menginspirasi, dan meninggalkan jejak dalam kehidupan seseorang. Apa yang terjadi saat ini mungkin akan terus berubah seiring waktu. Industri musik akan terus berkembang, musisi akan terus berinovasi, dan pendengar akan terus mencari sesuatu yang baru. Namun satu hal yang pasti, musik yang mampu menyentuh emosi akan selalu memiliki tempat, tidak peduli dari mana ia berasal. Dan dalam konteks ini, Indonesia telah menunjukkan bahwa musiknya memiliki daya tarik yang tidak hanya kuat di dalam negeri, tetapi juga mampu menjangkau hati pendengar di luar batasnya. Bukan karena kebetulan, melainkan karena konsistensi dalam menghadirkan karya yang jujur, relevan, dan penuh makna.